Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Hafsah. Saya guru di SMP Negeri 3 1 Atap Kaliantri. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching. Berikut hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Mas Ahmad Faidani, bisa memimpin doa, silakan. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ini kok nampaknya pada lesu ya? Coba sekarang semuanya mungkin bisa berdiri, ya. Berdiri, silakan. Yang bajunya belum dimasukkan, silahkan dimasukkan. Kemudian yang itu jilbabnya belum rapi, silahkan untuk dirapikan, ya. Silahkan ikuti instruksi saya ya. Bisa dilihat di papan di depan, yaitu nanti diikuti ya. Saya contohi dulu. Jadi saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus. Datang untuk fokus. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa coba kita bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Saya datang untuk fokus. Saya datang untuk fokus. Saya datang untuk fokus dan bersemangat. Baik. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum pembelajaran ini saya mau mengabsen dulu ya. Mas Mufid? Mas Mufid? Hadir. Oh, hadir. Mbak Agustin? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Siti Matoya? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah. Ini nihil ya, jadi hadir semua. Ya, semoga senantiasa selalu diberi kesehatan sehingga selalu bisa untuk berangkat sekolah dan mengikuti pembelajaran yang ada. Baik. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat Jumat. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa itu sholat Jumat? Sholat di hari Jumat, Bu. Sholat di hari Jumat, baik. Ya. Bu. Siapa yang mau lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Sholat yang ada khutbahnya, Bu. Sholat Jumat itu sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Iya. Di hari Jumat. Baik. Jadi hari di waktu duhur. Betul sekali. Cowok-cowok, Bu. Oh, yang melaksanakan cowok-cowok ya. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada siang hari, pada hari Jumat. Dan diawali dengan adanya khutbah Jumat ya. Jadi masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Oke. Sebelumnya ini ada sebuah kisah ya, silahkan bisa didengarkan. Jadi ada kisah di sini, kisah 4 lilin.
Jadi ada 4 lilin yang menyala sedikit demi sedikit meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan, namun manusia tak mampu berubah. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Ia memiliki kemampuan untuk menyalakan semangatnya demi menghidupkan iman, cinta, dan perubahan dengan harapannya. Nah, jadi intinya adalah selama kita masih memiliki sebuah harapan, kita masih bisa untuk mengejar apa yang kita cita-citakan. Begitu nggih anak-anak? Oke. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis sholat jamak. Yang kedua, menelaah dalil sholat jamak. Yang ketiga, menguraikan macam-macam sholat jamak. Dan yang keempat adalah menguraikan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak. Oke. Nah, sebelumnya ini ada gambar yang silahkan kalian amati. Silakan diamati gambar yang ada di depan. Oke. Itu ada gambar yang pertama, gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga. Nah, dari gambar-gambar yang ada di depan, coba di sini siapa yang mau istilahnya mengaitkan gambar itu dengan materi kita tentang sholat jamak. Apa yang terbersit di pikiran kalian dari gambar-gambar tersebut? Kalau bepergian boleh sholat jamak, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian berkelompok dengan cara berhitung urut nomor 1 sampai 4, kemudian nanti dilanjutkan 1 sampai 4. Kita mulai dari Mas Mufid. 1. Oke, Mbak Ati. 2. Ya, Mas Imam. 3. Oke, Mbak Siti Matoya. 4. Oke, silahkan yang nomor 1 gabung dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 ya. Ya, Bu. Ini akan silakan sudah bergabung. Oke. Ya, Bu. Oke. Ini ada permasalahan yang perlu kalian diskusikan. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Ya, oke. Coba yang hasil dari kalian diskusi,
Silakan perwakilan kelompok ya, nanti yang saya tunjuk untuk membacakan hasilnya. Oke, siap nggih? Siap, Ya, Bu. oke. Coba saya minta untuk kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Monggo Saya, untuk membacakan. Oh ya, Saya, Bu. Mbak Siti Matoyah, monggo. Misalnya berangkat pukul 10 dari Magelang, terus pukul 12 sampai di Semarang. Makan siang dan sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Jam 18.45 sampai di terminal Pulau Gadung, berhenti di masjid untuk sholat jamak takhir, maghrib, dan isya. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi intinya nggih, yang pertama, sholat jamak itu adalah sholat fardu yang dikumpulkan dalam satu waktu atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat asar dengan zuhur atau menggabungkan sholat maghrib dengan isya. Kemudian di sini ada dalil. Dalil yang menjelaskan tentang sholat jamak. Coba saya tak mendengar suaranya. Suara Mas Wasis, coba dibaca hadis yang ada di depan. Mas Wasis. Mas Wasis ada atau sedang ke kamar mandi nih? Ada Bu Guru, nggak jelas ada. hadis. Coba itu hadisnya dibaca. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Man Ya. Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyajma'a baina sholataini fis safari akhradhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Oke. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat karena dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Oke, Hadis jadi riwayat Muslim. Sampun Bu ya. Guru. Terima kasih Mas Wasis, bagus sekali Sami-sami, bacaannya Bu. ya. Jadi ini adalah dalil kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi boleh untuk mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Oke. Kemudian macam-macamnya ada dua ya, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Jadi kalau zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Sementara jamak takhir mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Jadi zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Baik. Sekarang Bu Guru mau membagi kartu nih. Ini akan Bu Guru bagi kartu. Kartu nanti silahkan kalian mencari pasangannya masing-masing. Oke, nampaknya sudah bersama pasangannya masing-masing ya. Baiklah, kita review bersama-sama. Saya tunjuk ya. Yang pertama, silahkan untuk pasangan Mas Rinda dan Mas Imam Satria bisa membacakan soal dan jawabannya. Silakan. Sholat jamak. Jawabannya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Oke, kalau sudah, ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Guru cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.